Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ayah bunda serta anak-anakku siswa-siswi SD Mutual Kota Magelang. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat menjumpai bulan yang luar biasa, bulan yang istimewa, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh barokah, penuh maghfirah pengampunan, bulan di mana kita dijauhkan dari api neraka. Ayah bunda serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, bulan puasa merupakan bulan pendidikan bagi kita, di mana kita diwajibkan di dalam bulan puasa untuk berpuasa. Berpuasa artinya menahan dari lapar dan dahaga. Tetapi tidak itu saja, menahan dari hawa nafsu, dari perbuatan atau perkataan yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Itulah yang paling berat dalam diri kita. Mungkin kalau kita menahan lapar dan dahaga saja sudah biasa atau mungkin kuat. Tapi untuk menahan hal-hal atau perbuatan yang membatalkan puasa, misalkan perkataan yang tidak baik, riba, kemudian berbuat yang tidak baik, itu merupakan perbuatan berat untuk ditinggalkan. Maka bulan puasa ditujukan untuk orang-orang yang beriman saja, karena hanya orang-orang yang beriman yang mampu melaksanakannya. Itulah amalan utama atau ibadah utama di bulan Ramadan. Di samping itu ada 3 amalan utama yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yaitu yang pertama, Rasulullah SAW dan sahabatnya meningkatkan ibadah ketika di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Rasulullah dan sahabatnya itu meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Rasulullah dan para sahabatnya meningkatkan sedekah dan infak ketika memasuki bulan Ramadan. Ayah bunda dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, Rasulullah dan para sahabat itu meningkatkan ibadah ketika di bulan Ramadan. Rasulullah dan para sahabatnya tentu saja melaksanakan ibadah sudah luar biasa, tidak seperti kita, masih bolong-bolong mungkin. Itu saja ketika masuk bulan Ramadan, beliau meningkatkan lebih khusyuk lagi, kualitasnya ditambah lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Tentu saja kita juga harus meniru seperti itu. Ketika memasuki bulan Ramadan, ibadah wajib tentu saja tidak boleh ditinggalkan. Kemudian kita tingkatkan ibadah sunnahnya. Mungkin yang tadinya tidak pernah melakukan sholat sunnah rawatib, di bulan Ramadan kita laksanakan, baik ba'diyah maupun qobliyahnya. Kemudian sholat duha, bila di bulan lainnya kita tidak melaksanakan, di bulan Ramadan diusahakan untuk melaksanakannya. Itulah anjuran Rasulullah ketika bulan Ramadan, yaitu menambah ibadahnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah dan para sahabatnya itu meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Ketika bulan Ramadan, Rasulullah dan para sahabatnya senantiasa untuk meningkatkan atau menganjurkan untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Tetapi di samping itu tidak kalah pentingnya, kita juga dianjurkan untuk memahami dari Al-Quran itu. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi, kita disuruh mengamalkan apa isi dari Al-Quran. Karena kita ketahui bersama bahwa Al-Quran juga diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan bulan yang sangat mulia, karena salah satunya adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Kemudian yang ketiga, amalan yang dianjurkan oleh Allah yaitu meningkatkan infak dan sedekah. Rasulullah merupakan orang yang dermawan, orang yang suka menolong, tidak pelit, suka menolong dengan sesamanya. Tetapi ketika memasuki Ramadan, Rasulullah itu merupakan orang yang sangat dermawan, lebih dermawan daripada siapapun. Karena di bulan Ramadan banyak sekali faedah atau manfaat yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang suka bersedekah atau berinfak. Itulah ayah bunda dan anak-anakku, selain bulan puasa, selain puasa Ramadan, juga 3 amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk lebih ditingkatkan, yaitu pertama ibadahnya, kemudian interaksi dengan Al-Qur'annya, kemudian yang ketiga infak dan sedekahnya. Kiranya
Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Dan wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La